Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, berkah dalam. Salam, sudah kita memberi senyum hari ini, Kamis 5 Oktober 2023. Kita awali permenungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita hari ini diambil dari Injil Lukas, bab 10 ayat 1 sampai 12. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi, atau bekal, atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota, dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Tetapi jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota, dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah, juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami kebaskan di depanmu. Tetapi ketahuilah ini, kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, pada hari itu, Sodom akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu." Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, bacaan Injil hari ini bicara tentang Yesus menunjuk 70 murid, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahulinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Dari cerita Injil hari ini kita mendapatkan jawaban bahwa panggilan itu adalah meluluh kehendak Allah. Allah lah yang menghendakinya. Ia memilih dan mengutus setiap orang untuk terlibat dalam karya penyelamatannya. Saat Allah memilih 70 murid dan mengutus mereka pergi berdua-dua, para murid mentaati perutusan itu. Mereka tidak bertanya saya dengan siapa atau mengatakan saya tidak suka dengan orang ini atau itu. Saya lebih cocok dengan orang ini atau itu. Tapi mereka pergi sesuai yang dikehendaki Allah. Mereka menjalani panggilan dan perutusan itu sesuai rencana dan kehendak Allah, bukan rencana dan kehendak mereka. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, panggilan untuk melayani Tuhan adalah anugerah dari Allah bagi kita. Allah yang merencanakan semuanya. Karena itu setiap kita yang dipanggil dalam pelayanan hendaknya memiliki sikap batin, siap sedia, rela tanpa paksaan. Panggilan melayani Tuhan menuntut kesediaan diri untuk melayani seturut kehendak Tuhan, bukan kehendak diri kita. Bagi saya sebagai imam dan rekan imam serta biarawan biarawati, kisah Injil hari ini adalah sapa yang menguatkan. Panggilan kita adalah kehendak Tuhan pada diri kita, bukan kehendak dan kemauan kita sendiri. Karena kita dipanggil oleh Tuhan, maka tugas kita adalah menjalani misi Tuhan, bukan misi kita.
Karena itu kita perlu terus belajar membuka hati untuk rencana dan misi Tuhan. Kita perlu terus belajar untuk siap sedia dan taat menjalani kehendak Tuhan pada diri kita. Tapi yang paling penting adalah pada saat Yesus mengutus para muridnya, tujuannya adalah agar mereka mewartakan kabar sukacita Tuhan, kabar kegembiraan Tuhan, kabar kebaikan Tuhan kepada semua orang. Dan itulah yang menjadi tugas kita saat ini. Anda dan saya, kita semua sebagai orang beriman dipanggil oleh Tuhan untuk pergi mewartakan sukacita Tuhan, kabar gembira Tuhan lewat sikap dan cara hidup kita, mulai dari keluarga kita, komunitas kita. Di sanalah sebenarnya kita mengawali semua perutusan kita. Semoga kita semakin menjadi berkat dengan perutusan kita masing-masing di tempat manapun kita berada. Maka saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan, sadarilah bahwa pada saat kita mengimani Kristus, percaya kepada Kristus, itu berarti kita siap diutus untuk mewartakan cinta dan kebaikan Tuhan. Dan jangan pernah takut. Karena Dia yang mengutus adalah Dia yang setia, yang akan menemani dan memberkati kita. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.